Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wa li ulama'ina wa li abaina wa ummahatina لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, mari sama-sama tetap mensyukuri nikmat Allah yang telah dikaruniakannya kepada kita semua, sehingga sampai malam hari ini, detik ini, kita masih diberikan banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, yang itu semua tak terperkirakan harganya, belum lain-lain lagi yang gratis-gratis. Jadi makanya jangan banyak nuntut, ya, kita hanya disuruh minta, jangan nuntut. Kan gitu ya. Nah, jadi minta. Habis itu jangan ingat-ingatkan Allah, jangan nuntut Allah. Ya. Nah, kenapa? Panitia nggak perlu diingatkan. Kecuali panitia 17 Agustus. Ya, ini sekarang nggak 17 lagi, 20-an. Tadi sepanjang jalan banyak. Untung di lewat tol tadi nggak nampak. Nah, jadi begitu banyak nikmat Allah. Yuk kita sadari semua yang diberikan Allah itu untuk kita gratis, tapi ingat-ingat nanti akan ada pertanggungjawaban. Hati-hati. Nah, salat beriring salam, mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya beliau ridho, ya, dengan kita. Ada umat-umatnya yang masih peduli dengan ajaran beliau. Beliau pun tersenyum, ya, melihat kita akur, ya, rukun. Nah, mudah-mudahan dengan keridhaan beliau tersebut kita diambil sebagai umatnya, dan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti ke depan ada mungkin hal-hal yang teksnya kurang. Kalau ada yang mbak terjemahan, nanti kita banding, ya, cemana terjemahannya. Jadi janggal, ada beberapa kalimat yang janggal, ya, saya bikin la'alla mudah-mudahan ini kurang gitu. Nah, kita masuki Bismillahirrahmanirrahim, pengajaran yang ke-43. Nah, berkata segala ulama radhiyallahu anhum, dulu kan Quran, hadis, apa segala macam, terus aqwal ulama gitu ya, pendapat-pendapat ulama. Nah, jadi berkata segala ulama radhiyallahu anhu bahasanya akal itu ada lebih dan ada kurang, mutawafid, ya, berlebih kurang. Nah, jadi akal itu berlebih kurang, seperti firman Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar, yakni ambil ibarah olehmu hai segala yang empunya akal, ya, ambil pelajaran. Nah,
Jadi ibarat takbir itu fa'tabiru. Ya, ambil pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai akal. Gitu ya. Kata Ibnu Abbas, bermula kepala akal itu 3 perkara. Nah, apa saja induk-induk ya dari akal seorang itu baik atau berjalan? Pertama, memaafkan kesalahan manusia. Usah ditimbun-timbun. Ya. Beras saja ditimbun tak baik, berkutu. Nah itu, apalagi penyakit. Jadi apa? Ya udah. Orang salah maafkan aja. Payah itulah kaji. Kalau kaji enak saja, usah ngaji. Makan pun enak saja tiap hari. Lama-lama muak, tak enak. Maka kaji itu ya ada tinggi, ada rendah, turun naik. Itu dunia. Gitu ya. Jadi orang salah udah enak. Udah. Usah. Ya, diperluas, usah disarah-sarahkan. Pakai matan saja udah. Apa aku salah? Udah tak apa. Besok lagi kau laginya. Tak muaknya kau buat salah sama aku muak. Kau laporan aja. Udah kalau mungkin salah lagi kau nyeritakan tuh, udahlah nggak usah lapor lah kau. Ya, kalau bisa berhentilah, jangan kau teruskan. Kau tak elok. Nah itu. Jadi itu induk akal. Apa? Memaafkan kesalahan orang. Enak. Jadi faktor kita ini kurang sehat atau enggak sehat karena banyak dikiri orang. Iya. Yang enggak salah aja kita pikirin, apalagi dia punya salah mawa. Negara mikirin, orang yang bersalah enggak mikir. Awak kok mikir terus? Nanti lama-lama salah pikir, lama-lama silap berpikir, lama-lama enggak punya. Ya udah kalau udah nggak punya pikirannya, ya hilang akal. Sehat itu, betul. Orang gila itu kan kemana-mana tak bawa baju, kadang tak bercelana, tidur suka hati, makan suka hati, sakit. Itu keadilan Allah. Ya mau nengok keadilan Allah, tengoklah apa di sisi dari ya arah ada orang yang nggak berakal. Kenapalah disehatkan Allah? Kemanalah dia kalau sakit nak mengadu? Ya kan? Tambah makrifat kita gara-gara mikir orang gila. Awak yang waras. Kok kalah orang gila? Ya kan? Itu saking udah nggak ada lagi dia. Bebas plong. Kenapa kita sakit-sakitan? Asik mikiri orang. Mikir ini, mikir itu. Dia nggak ada pikirannya lagi, bebas, nyaman. Satu sisi ya. Nah, itu. Maka orang gila itu nggak ada halangan, rintangan, penyakit atau hambatan karena dia sudah tak punya pikiran lagi. Kita jangan nggak punya pikiran, ya. Jangan banyak berpikir yang macam-macam yang tidak mendekatkan diri kita kepada. Nah, jadi sakit kalau berpikirnya ya ujian Allah, enak nerima sakit itu, kan gitu, senang. Ini juga ujian dari Allah, enak, hati-hati. Jadi semua, ya, jadi pahala. Jadi memaafkan orang yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, merendahkan dirinya kepada orang yang kurang martabat daripadanya. Justru kita yang rendah hati, kita maklumi ada orang apa? Mungkin nggak ngaji, mungkin jarang ngaji, sekali-sekali kurang adab, kita yang ngalah. Kau nggak tahu aku kok ya? Aku Ustaz di mana Pakam, di Medang Deras, di di Pelindo. Jadi
belum tentu dengan kita juga arogan, kita imbangi kesalahan dia dengan angkuh kita, malah mungkin itu menjauhkan dia dari kebenaran. Coba kita yang rendah hati, rendah diri, rendah hati, kita yang ngalah, ya. Oh, wajar. Kenapa? Mau nggak ngaji, lewat blus, nggak ada amit. Kalau bahasa kami amit, ya nyuwun sewu nggih, amit, ya maaf, nggak ada blus. Oh sudahlah, ya. Oh Nabi pun pakai rida. Muhammad ini milik Allah, bagi sama disentapkan aja. Merah leher Nabi, senyum Nabi. Kenapa? Tahu dia orang kurang adab, ya. Maka ada istilah sing waras ngalah, ya. Iya, kita orang pengajian masa mau ngotot tak baik, setan tepuk tangan, berhasil, ya. Kalah kajimu. Selama ini kau ngaji tasawuf apa, tasawuf tersuap, baru dites sama orang yang kurang martabatnya. Kita kok malah meninggi, merendah. Nah, ya aku nggak jerit-jerit lah, karena orangnya nggak banyak, jadi disesuaikan volumenya. Ya, mungkin sebagian ada jadi panitia tuh nggak 17-an, 20 Agustusan, gitu ya. Nah, 2 ya. Jadi memaafkan, kedua rendah hati sama orang yang kurang martabatnya, kurang kajinya, ya. Kurang akhlaknya, kurang pengetahuannya, kurang sopan satunya, kita yang ngalah. Itu berakal namanya. 3. Aku mau belajar kalem lah. Dahulu ia bicarakan, kemudian maka berkata ia. Dahulu ia bicarakan. Pikir dahulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Mikir-mikir dulu. Layak enggak? Pantas enggak? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ya, jadi itu kayak sebagian terjemahan. Fikir itu pelita hati. Ya. Al-fikru atau al-fikratu sirajul qulub atau sirajul qalbi. Ada rupanya itu di mahfuzat itu. 2 jilid tipis-tipis. Ya, kata-kata hikmah. Ada. Bagus. Ya, itu. Diajarkan pun bagus itu. Nah, entah masih terbit entah enggak. Itu ya. Bagus sekali. Dah. Memaafkan, rendah hati, jangan asal jeplak, kata orang gitu ya. Jangan asal ngomong, pikir, pikir. Layak enggak, pantas enggak, baru ngomong. Dah, itu induk akal. 3. Nah, dan kepala bebal. Naudzubillah, induk bebal. Naudzubillah, itu pun 3 perkara jua. Pertama, membesarkan dirinya, berbangga-bangga, kan gitu ya. Nah itu kata orang Jawa, orang ngoco, tidak bercermin. Kata almarhum dulu Pak, bila perlu pakai cermin cembung, cermin datar, cermin cekung, kata beliau. Ya, Ustaz Hafiz itu di Ittihad. Saya rasa itu berapa kali diulang-ulang sama beliau. Ini segala arah kita berkaca. Ya Pak. Ya, dia membangga-banggakan dirinya, naudzubillah, membesar-besarkan tuh, membangga-banggakan dirinya. Naudzubillah. Kedua, banyak berkata-kata yang tiada membawa manfaat, kombur saja. Kami bilang komdak, kombur melodak, ya, atau meletup, gitu ya. Jadi kan menghibur, iya, itu juga ada hisabnya, ya. Jangan banyak-banyakin hisab. Ya, udahlah daripada banyak hisab aku banyak ngisap katanya. Ya.
Ngisap pun jangan, gitu ya. Kalau bisa ya. Kira-kira kalau orang sedang isapannya itu ingat itu zikir apa? Ingat nggak kira-kira? Atau sok dia sambil keluar dari sini, kalau sini, kalau bisa keluar dari sini. Ingat Allah nggak kira-kira waktu sur? Atau hanya sur nikmat nih, alangkah nikmatnya, gak ingat ke Allah. Nah itu tanyalah sama ahli hisab. Aku ahlu ru'yah. Gak ahli hisab saya ahlu ru'yah. Ya nengok-nengok yang zohir-zohir saja. Kalau ahli hisab itu kan yang batin dia. Darah udah zuk dia, zauk. Paling nyentil yang di sampingnya. Udah berhenti. Alhamdulillah. Ini nak ngingat-ngingatkan mana tuh konang-konang. Nak nyobo-nyobo. Ketiga, diaibkan akan segala manusia yang mengajarkan suatu pekerjaan. Apapun orang disalahkannya. Tak betul. Semua orang tak betul sama dia. Siapa yang betul? Aku pun tak betul. Sama semerek. Kalau begitu, hanya aku yang betul. Oh ya udah. Nah itu. Jadi orang kayak gitu ya udah dimaklumi aja. Usah bantah-bantah. Gitu ya. Namanya orang lagi di dalam sakaunya. Ya bisa sakau itu dengan Allah dia mabuk ke Allah, ya bisa dengan mabuk nafsu. Pongahnya, sombongnya, merasa betul juga macam-macam itu sakau di situ, sakau maksiat. Iya, gini, kalau orang sedang marah, nggak usah dinasihati, ya, sedang sedih kali ya, nggak usah nasihati. Nah, udah reda baru, ya, reda baru. Itu, karena udah sadar dan turun deh, emosinya apanya. Nah, kalau emosi lo udah biarin aja dulu, sampai kapan ditahan. Kan itu, tengok aja. Wah masih tahannya lagi bilang. Udah habis baterai deh. Jadi tak ada lah yang dibetulkan urusan orang, kerjaan orang. Ya, asik menyalahkan saja. Itu kepala bebal. Nomor. Ya bebal ini bukan bebal dalam arti kata idiot, bukan. Ini bebal kan bodoh kalau kami bilang. Iya, iya, tengok gini, kajian fikih, safih, ya kan? Itu orang bodoh dalam arti kata idiot, atau bukan? Bukan, ya. Jadi dia normal, cuman kalah dengan nafsunya, gelap hatinya. Jadi ini tak berfungsi dengan baik dan benar. Jadi kalau safi, ya, jadi orang yang mahjur, dihalangi menggunakan harta karena safi, karena bodoh. Bukan bodoh yang pengertian kita, bodoh menurut agama. Apa? Dia punya harta untuk judi, untuk main perempuan, narkoba, itu bodoh menurut agama. Akhirnya bodoh betul, ya, longor jadinya. Gara-gara bodoh tadi tidak menggunakan akal. Ya dia waras. Tapi gara-gara itu lama-lama entah gilo, entah akhirnya tadi bodoh, bahasa kita di sini itu jadinya. Terus gini, Allah bilang, wa'arid fa'arid anil jahilin. Umar, kau gak adil kau. Begini. Oh ngamuk. Umar kok digituin, Sayyidina Umar. Maulah dijotoskan. Kan gitu kan. Apa kata penasihat beliau? Masih muda-muda. Khalifah, tuh orang nggak tahu urusan. Ya, wa'arid anil jahilin. Udah. Ya, orang nggak tahu urusan kok digubris. Udah diam Sayyidina Umar. Apakah itu bodoh? Nggak pintar berpikir, nggak pintar tambah-tambah atau apa? Enggak. Ya, nggak gunakan akalnya sehingga tidak menengok data dan fakta. Itu bodoh. Ya, kalau udah bodoh yang maaf cakap idiot, cakapnya pun tak cemana, berpikir cemana,
Ya ingatan tadi, udahlah itu selesai, tak dikhitab itu, kan gitu ya. Atau memang kurang-kurang dari dulu, bisalah diajari agama sebatas hanya itu, tidak itu insya Allah. Tapi orang yang tidak menggunakan, tidak membersihkan batinnya, akhirnya gelap, pengaruh ke pikirannya. Makanya tadi asal ada orang berbuat, disalahkannya saja, dibesar-besarkan dirinya, kan gitu ya. Lalu ngomong asal jeplak, nggak pakai pikir-pikir, karena sia-sia tadi yang kedua kan. Kepala bebal, na'udzubillah. Dan perhiasan laki-laki itu pun 3. Kadang laki-laki di sini artinya bukan kebanyakan seperti kita, ya, laki-laki sejati yang mutakin. Ada istilahnya ar-rijal itu apa? Rijalullah. Apa? Wali-waliullah. Kan ada kalau ziarah ke makam wali itu. Apa? Ada ingat? Rijalullah. Ya, rijalullah. Aghithuna bi ahlillah. Wa kullu au nanan lillah asanahzo. Lupa. Di sini nggak apa, kalau di Jawa itu ziarah kubur wali itu disebut tuh syair itu ketika berkunjung ke makam-makam wali. Nah, perhiasan laki-laki itu 3 perkara. Pertama, berilmu. Nah ini, serta tiadalah pada segala hukum. Coba diterjemahnya apa, Pak? Berilmu serta tiada lemah. Cocok. Itu ada mimnya. Di situ tiada lemah. Itu ada. Coba, ada nggak yang seperti saya, nggak ada mimnya? Nggak ada kan? Iya, makanya ini diantaranya. Nanti makanya ini besar kali. Jadi berilmu serta tiada lemah pada segala hukum. Tak ada mimnya kan? Itu. Jadi itulah lelah, lemah pas. Ya. Jadi dia berilmu, dipertahankan ilmunya. Jangan lemah, artinya apa? Dilanggar. Gitu. Kan ini juga, tapi gini juga. Jangan ketika walaupun kita melanggar apa yang telah kita kaji, bahkan telah kita amalkan, jangan putus asa. Jangan diingat setan aja. Itulah kau kan, ngaji-ngaji kau langgar juga. Enggak, ingat nikmat Allah, kita bisa ngaji itu lebih besar. Jadi apa? Ya itu. Ya, dibesarkan dalam hati. Nikmat bisa ngaji, dan nikmat mudah-mudahan sadar itu salah. Jangan diingat setan tuh. Kan, lemah kan, gini kan. Asik. Kelemahan aja diingat. Tak ingat bantuan Allah. Jangan. Ya. Kedua, memurahkannya. Jadi sebenarnya enak memurahkan, karena udah ada nanti hartanya gitu, udah ada nyanya di. Memurahkan hartanya akan segala manusia dengan tiada ya dibangkitkan akan dia. Apa ya udah, nggak dibangkit-bangkit. Di Quran tuh apa? Lengkap. Ya. Apa? Jangan kau memberi tapi la tubtilu shadaqatikum, ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, apa ada ya ayyuhalladzina enggak tahu? Ya, enggak ingat saya. Jangan kalian bangkit, jangan kalian batalkan sedekah banyak ya. Pemberian kalian, sedekah bil manni, itu man. Ya,
Bilman itu apa? Manun itu bangkit-bangkit. Ala itu kalau enggak karena aku. Ala paham kali lah aku. Paham kali awak nih. Batalan di sayang ya. Jangan. Benci, jangan bangkit. Bukan boleh benci enggak, artinya kejadian misalnya ya, jengkel kali misalnya. Udahlah kita bantu, kita tolong. Waduh ya Allah. Tak konal lagi dia. Sayang, jangan bangkit-bangkit. Mohon maaf, termasuk kan ada ini. Yang boleh membangkit katanya 3. 1, Allah. 2, orang tua. 3, guru. Ini saya nggak legalkan begitu saja. Kalau Allah jelaslah. Ya, Dia Maha Pemberi nikmat. Dia yang akan mengingatkan kita. Ya, makanya kan diingatkan. Allah itu super open. Makanya yuk baca Quran tuh pakai terjemahannya. Biar tahu kita. Macam-macam peringatan Allah sama kita. Gitu ya. Sudah Allah ingatkan. Bahkan di alam roh dulu pun. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Aku ini Tuhan kalian apa enggak? Iya. Syahidna. Kami yakini, kami menyaksikan. Itu kata para arwah. Ya. Tapi kan kita enggak ingat, enggak merasakan itu kan. Tapi Allah ingatkan. Sudah. Sejak di alam roh. Akhirnya ke dunia macam-macam. Banyak karatan, pikiran, noda. Udah. Enggak terasa peringatan Allah itu. Sama kita. Jadi kalau Allah bangkit wajar, sumbernya semua dari Allah. Orang tua tunggu juga, tunggu dulu. Jadi bukan apa-apa ya, kan wajar. Tengok sekarang ini, belum tentu lurus. Mungkin ada unsur iri. Ya. Artinya gini, biar orang tua juga jangan sembarangan membangkit. Kan sayang. Nanti anaknya jadi tambah jauh ya kalau tambah dekat. Ya kalau sadar. Doakan aja kenapa ya Allah anakku kayaknya udah gak lurus. Kok kayaknya lupa. Kayaknya gak balas jasa. Tunjuki ya Allah. Kan lebih baik seperti itu. Jadi saya ingatkan. Hati-hati. Karena yang di sinetron-sinetron itu banyak terjadi dalam lahiriah kenyataan kita. Kehidupan sehari-hari. Juga guru. Ini juga hati-hati. Alah dia itu kociknya mah akulah. Alif batanya ikrok alif. Coba guru ngomong gitu apa kepentingannya? Apa manfaatnya? Itu aja. Jadi kita pengalaman lah ada. Macam-macam gitu ya. Dan gini, guru itu maunya cek and recheck kalau ada laporan. Karena ada saja ya orang dengki, orang iri dengan kita ya. Karena si murid nih maju, ya banyak mungkin nggak seneng, ada yang lapor. Ustadz Isa tahu, si anu kan dulu belajar Ustadz kan, begini, begitu, begini. Betulnya? Mulailah gosok awak ya, lama-lama berasap, lama-lama berapi, bara main sosmed, baru lahir, baru dah korban kita, guru jadi korban dari hasutan. Alah udahlah, mungkin salah dengar tahu, enggak, ini kuputarkan, alah udahlah. Namanya mungkin orang silang, namanya orang lupa, atau ya udah doakan aja lah supaya baik. Karena baik, solusi. Jangan mudah terpancing. Ya, jadi, alah ya Allah, masya Allah, ya. Sampai nangis seorang. Saya ceritakan, ini begini kan, yang terjadi ini kan, nangis tuh, anak muda, hari itu masih muda. Nangis dia. Sedih. Kok ada guru diadu dengan murid.
Ini orang luar takutnya atau ini simpatisan yang tak jelas. Si guru percaya. Aduh. Ya untunglah. Jadi saya punya prinsip muda tapi mau belajar tua, gitu ya. Ya orang tua itu kan jangan marah-marah, ya, lebih banyak sabarnya maunya, gitu ya. Lebih banyak menahan diri, tidak emosian. Yang emosi itu kan orang muda, ya, maunya. Tapi mau tua mau muda sama. Marah itu jangan dipelihara, gitu ya. Walaupun ada saja yang buat kita ya melakukan itu, ya. Nah, jadi itu ya, jangan membangkit-bangkit, batal. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian, infak-infak, pemberian bil manni dengan ngundat-ngundat kalau bahasa sana pondok. Bangkit-bangkit wal adza, dan caranya nggak baik, adza menyakiti. Pak, minta sedekahnya. Mencampak. Nanya. Alah kau juga nya, besok kau nanti, Kang datang lagi, nya. Tak baik, ya batal itu, tak ada nilai, sayang kan? Jadi gimana kalau terlanjur? Istighfar, ya, jangan berhenti beramal. Alah percuma ya selama ini pemberianku, infakku, sedekahku. Tak kalau gitu tak usahlah, tambah dalam, ya Allah. Jangan aku bangkit-bangkit, astagfirullahaladzim. Ya Allah, nya. Minta maaf ya wak selama ini kasar yo, minta maaf yo. Gitu ya. Namanya belajar. Ya kan, kita ini kan terus belajar ya. Sampai mati ini kuburan diajari lagi. Pula. Jadi murah hartanya nggak dibangkit. Ya. Ketiga, sangat ia usaha pada segala barang pekerjaan yang kebajikan, serta tiada ia menuntut dunia. Sangat, namanya baik, bajik, ya, diusahakannya, kejarnya, betul-betul, serius, gitu ya. Manjat wajada, manjat, siapa manjat dapat. Orang di atas dia pasti dijolok, dari bawah tak bisa manjat lah. Man siapa? Sopo wong ya. Jadda yang bersungguh-sungguh sapa man, wajada dia akan mendapat, dia si man tadi, si orang. Ya, itu kan pepatah. Ya. Man jadda ya, man jadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh akan mendapat. Ini cerita apa ini? Dalam kajian tauhid apa? Mungkin kan? Ya. Tapi itu kan ada orang di rumah. Apa Pak? Dan dunia. Artinya apa? Tidak dikait-kaitkan. Dia buat amal tuh dengan dunia. Ya, ini hati-hati. Puasa Senin Kamis dia. Tahu ada orang datang sama Bang Sukri. Tolonglah Bang, bos-bos. Ini Mbak Air, tolonglah baca terkait. Saya takut ya. Walim, awak tidur nyenyak. Walim, ada yang kesurupan. Aduh, macam-macam. Ya, ada yang kesurupan. Ada juga Pak ini. Mana rumusan? Lu kok tahu? Iya, ada yang cerita. Iya. Alhamdulillah, entah berapa tahun nih nggak datang. Alhamdulillah. Itu malam ombus. Ya. Jadi ya itu takutnya itu tadi. Ya. Apa? Pikiran itu bercabang. Kayaknya udah banyak penggemar nih. Mulailah. Banyak pasien. Hati-hati. Saling mengingatkan. Kan gitu ya. Bisa berubah. Tarik. Pakai nomor antrian. Mulailah itu macam-macam ya kan. Amin. Pakai amalan juga. Itulah di bumbu-bumbunya, bungkus-bungkusnya. Hati. Suluk-suluk. Datang jin. Apa nak kau? Ini. Oh gampang. Dah. Apalagi dibuka-bukanya hati orang. Ya.
Itu gini-gini yang mau datang tuh berobat gini. Kok tahu? Kaset itu. Ya, oh Nabi aja kayak gitu kok. Nah, bapak ini kan, ibu ini kan, ini. Tahu ya, hebat juga itu. Wah, serban. Apa? Kayak Sunan Kalijaga. Oh, bukan Kalijaga, jaga kali. Nah, satu tadi ya. Apa tadi? Nah. Sangat ia usaha pada segala barang pekerjaan kebajikan serta ia menuntut tiada menuntut dunia. Karena bermula akal yang lebih utama itu orang yang mengenal ia martabat dirinya. Tengok coba nomor 1. Pinggir. Kata yang lebih utama artinya terlebih aula. Ya. Qauluhu bermula orang yang akal dan seterusnya, ya. Apa itu katanya? Dan lagi orang yang berakal itu ila akhiri itu sampai akhirnya hakadha beginilah nuskha itu naskah yang ada di dalam tangan hamba. Maka hendaklah kamu ta'ammulkan ya dia atau ta'ammalkan dia. Ta'ammala ya ta'ammalu bulan ta'ammala ya ta'ammalu. Jadi ta'ammal. Iya. Itu ke apa ya? Amr. Ya, kalau ta'ammul ke masdar. Ya. Dan ta'ammal itu di lan angen-angen lasiro itu. Apa kau pikirkan? Kau perhatikan. Ya. Dan mudah-mudahan ada gugur ibaratnya pada orang yang menyalinkan dia. Mungkin itu dan mudah-mudahan artinya nggak gini, mungkin ada yang gugur ibaratnya ungkapannya dari orang yang menyalin itu. Itu ini husnuzan. Atau itu apa? Intaha. Intaha itu habis, berakhir. Ya. Itu intaha. Musahhih, ya, pentashihnya. Itu. Orang yang ya memberikan koreksi, pengkoreksinya. Jadi itu ya. Bermula akal yang lebih utama itu orang yang mengenal ia ya martabat dirinya. Itulah akal yang paling utama. Tahu dia posisinya di mana. Ngerti dia. Dan itu yang ilmu yang mesti kita minta sama Allah. Gitu. Jadi misalnya kan gitu, apa? Ada doa itu ya di diriku begini, di diri orang ya aku memandang diriku tapi kecil. Ya, itu ada seperti itu ya. Doa itu saya enggak ingat kira-kira arahnya ke sana. Nah, jadi kalau kita tahu diri kita dengan berbagai macam kekurangannya, kita enggak akan gini. Ketika akan timbul kesombongan itu diredam. Ya. Apapun lah yang enggak baik-baik itu bisa teredam. Kenapa begini? Kenapa begini? Jadi terkoreksi sendiri. Karena ada otomatisnya. Gini, orang kalau sering bertegur sapa itu kelewatan, nggak enak itu. Kayaknya tadi bapak itu nengok aku lah. Carian kita merasa tak enak itu. Seperti itulah dikiaskanlah, ya. Jadi ilmu apa tadi? Akal yang lebih utama, yang paling utama itu orang yang mengenal ia martabat kedudukan dirinya, tahu posisi. Bermula orang yang berakal itu yaitu orang yang mengerjakan pekerjaan yang amarah serta tertawa-tawa. Itu tadi ya, itu sebenarnya bermula orang berakal itu. Nah itu dia, ini yang sebenarnya nomor 2-nya ini kemari. Ya, jadi kedepannya dia. Bermula orang yang berakal itu, tengok naskahnya ya.
yaitu orang yang mengerjakan pekerjaan yang ammaroh. Masa orang berakal ngerjakan ammaroh? Ammaroh itu apa? Nafsu ammaroh itu innan nafsa la ammarotum bisu. Ammar itu banyak memerintahkan, menyuruh, ya. Jadi serta tertawa-tawa. Oh, masa? Nah, kan nggak cocok. Sama juga di situ. Nah, kan? Nah, makanya mudah-mudahan katanya ada gugur ibaratnya. Ada yang kurang. Nah, itu yang kita baca tadi ya. Inilah dia maksudnya. Masa orang berakal itu orang mengerjakan pekerjaan yang amaroh. Amaroh ini nggak baik untuk yang nggak baik. Serta tertawa-tawa, gitu ya. Mungkin gini, orang berakal itu apa? Orang yang mengerjakan pekerjaan tidak dengan amarah, gitu ya. Atau orang yang meninggalkan amaroh. Nah, itu yang enak ya. Serta tidak tertawa-tawa. Itu bikin aja apanya? Kemungkinan ya. Begitu, bikin aja di pinggir. Gitu ya. Nah, jadi orang berakal itu yaitu orang yang mengerjakan pekerjaan yang tidak amaroh, tidak dengan amaroh, dan serta tidak tertawa-tawa. Artinya apa? Tidak sembarangan, cengengesan. Nah, dan lagi orang yang berakal itu, nah ini pun kurang. Nah, coba ya kita tengok dulu. Membalas ia akan orang yang berbuat jahat kepadanya, kan nggak cocok. Dipikir la'alla, ya mudah-mudahan la'alla orang yang berakal itu tiada, tiada ia membalas atau tiada membalas ia. Nah, itu kan ianya di ujung ya. Tiada membalas ia akan orang yang berbuat jahat kepadanya. Seperti ya, membalas ia akan orang yang berbuat kebajikan akan dia. Jadi apa? Ya kalau orang buat baik kan kita balas. Tapi sebaliknya orang yang buat jahat tidak kita balas kejahatannya. Nah itu. Supaya sejahtera, selamat dia daripada kejahatan orang yang berbuat jahat akan dia. Nah, itu tadi yang gugur naskahnya ada. Ya, gugur catatannya gitu ya. Kata hukama, kata para ahli hikmah, bahasanya akal itu barang siapa melihat ia akan tempat apa itu? Kebajikan di situ. Jadi kaf, jim, ya, jim, kaf, nun. Kejijakan. Kakinya. Ya. Coba pelan-pelan. Bahasanya akal itu barang siapa melihat ia akan tempat ya pijakan kakinya, gitu ya. Coba kita luruskan seperti itu ya. Nah, maka dihantarkan tempat itu apa? Pada tempatnya di hakinya. Di hakinya bisa kalau hak itu qaf. Ya, ini kaf. Ya kan? Jadi kalau mau diluruskan, orang berakal itu, orang punya pikiran waras. Barang siapa melihat ia akan tempat pijakan kakinya, maka dihantarkan, diletakkan ya tempat itu di tempatnya. Itu kalau begitu ya iya. Jadi ditempatkan di haknya, pada tempatnya. Itu orang berakal. Artinya nggak sembarang melangkah, nggak sembarang menempatkan. Di mana? Ya di situ diletakkan. Itu orang berakal. Kakinya dipijakkan di tempat yang memang betul, benar-benar betul atau betul-betul benar. Dah, sampai situlah dulu. Mau dipaksakan nanti ke 44, nanti aja. Udah sampai sini aja dulu lah. Pengajaran ke 44 akan datang.